Ada ya sebentar ya. Dok, sambil menunggu pertanyaan, berarti kan kesimpulannya untuk sakit-sakit kayak diabetes, ginjal, fatty liver, apalagi saraf, gangguan lambung, itu sebenarnya boleh mengkonsumsi vitamin harus D. semua diperbaiki. Makanya mulai dengan dosis awal dulu kali ya dok ya, 5.000. Dr. Vivi ya. Makanya kita beritahu gini, vitamin D ini banyak tidak mau dipelajari oleh dokter. Orang bukan tidak tahu, mungkin tidak mau tahu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kita ini sebagai dokter sedikit banyak ada hubungan dengan farmasi. Sebenarnya farmasi benci sekali dengan vitamin D. Saya kasih tahu aja. Ini kalau ngomong gini, pasti orang banyak yang tidak suka dengan saya. Karena dengan vitamin D yang baik, obat-obat farmasi itu tidak laku. Udahlah. Kenyataannya begitu memang. Ya, ini peserta kita kebanyakan juga tim dokter nih. Jadi dengar aja, Anda dapat sponsor berapa kan gitu. Yeah. Kalau obat Lipitor kurang, apa Anda nggak susah itu yang produsennya itu kan? Obat apalah saya nggak nyebut lah, obat statin lah ya. Kalau semua baik, tensi baik, banyak pasien kita setelah vitamin D-nya baik, dia terheran-heran. Kok bisa? Setelah minum obat tensinya sekarang pusing. Ya karena tensinya udah normal. Ya toh? Nah, itu yang dirugikan siapa? Nah, itu. Ya, nanti dokter juga nggak dapat sponsorship dah. Dimulai dari Dokter Vivi ya, mulai hari ini dia akan mulai mempelajari mengenai vitamin dan bergurulah langsung. Siap. Dr. Henry menerima ini murid? Ini sudah ada muridnya, calon murid. Dok, satu lagi nih di chatbox ya, coba ya. Dok, kalau ada autoimun atau diabetes, berapa IU konsumsinya ya sehari? Bukan soal IU itu semua berdasarkan darah. Cek darah dulu. Kita bukan dokter kira-kira gitu loh. Ya, jadi tadi udah disampaikan ya. Jadi semua kita harus cek darah dulu, pastikan dulu kadar vitamin D-nya, baru nanti kita mulai terapi. Ya, betul, persis. Pinter Dokter Vivi sudah mengutip dengan tepat. Jadi abis ini kita semua perlu cek kadar darah kita ya pulang dari sini. Ya kita contohkan lah, mungkin kan kenal kan si Debbie dan suaminya Rodrik. Kan dia ke Bali, Rodrik kena COVID. Saya tanya berapa vitamin D-mu? 70. Kan saya udah bilang, vitamin D tidak boleh turun di bawah 100. Debbie satu kamar sama suaminya. Tidak kena. Padahal makannya satu piring itu sama campur-campur lah, ya kan? Dia tidak kena. Kenapa? Vitamin D 117. Itu adalah bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, tidak bisa dibantah. Kalau ada dokter yang masih nggak percaya, bagaimana penjelasannya itu coba, ya kan? Orang yang satu kamar loh, kan sudah dibilang kalau suami istri satu kena pasti kena pasangannya. Dah. Ya. Baik. Oke dok, thank you dok. Ada lagi? Kayaknya ya tadi beberapa sudah terjawab. Sudah mewakili. Ya mungkin bisa kita simpulkan ya Dokter Vivi dari pembahasan hari ini. Dokter Henry ada mau pesan-pesan terakhir dok? Buat kita pesan terakhir sih kesimpulan. Tim dokter kali ya dok. Kesimpulan hari ini dok. Oke, jadi begini aja. Ini dicamkan saja bahwa karena sudah ada saya cuma mau mengutip kata-kata yang sangat penting yang disampaikan oleh Dr. Renu Makhtani. Dr. Renu Makhtani ini adalah peneliti dokter vitamin D yang terkenal sekali dari India ya. Ibu Dr. Renu Makhtani. Dia katakan, kalau Anda tidak minum vitamin D sekarang, itu persoalan waktu saja Anda akan minum obat-obat farmasi. Dengan kata lain apa? Dia mau bilang kalau Anda vitamin D-nya jelek, itu persoalan waktu Anda akan dikenai semua penyakit metabolik. Apa itu? Darah tinggi, kolesterol tinggi, gula tinggi, obesitas, osteoporosis. Udah lengkap deh. Ya kan? Jadi cuma pilihan makanya. Pilih vitamin D yang suplemen, karena masih ada orang yang tanya begini, apa harus diminum setiap hari dok selama seumur hidup? Apa nggak bahaya buat ginjal kita? Sekali lagi saya katakan, ini suplemen, sepertinya rumus kimianya persis dengan yang kita dapat dari matahari. Jadi bukan obat farmasi. Yang Anda harus khawatir akan mengganggu, merusak liver dan ginjal Anda adalah obat farmasi.